Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung kembali dengan pelajaran IPA. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup dengan indikator mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Coba kalian perhatikan, begitu banyak buah-buahan yang ada di gambar ini. Kemudian, ini begitu banyak gambar sayur-sayuran. Tentunya kita akan sulit ya membedakan atau memilih buah-buahan yang ada di sini atau sayur-sayuran yang ada di sini ketika penataannya seperti ini. Maka para pedagang itu kemudian mereka memilah-milah baik buah-buahan maupun sayur-sayuran menjadi seperti ini. Nah, bagaimana dengan gambar yang tadi? Mudah yang mana kita mengambilnya? Ya, tentunya akan mudah pada gambar yang di sini karena para pedagang sudah mengelompokkan. Ada banyak makhluk hidup di bumi ini dan semua harus dipelajari. Jadi Allah menciptakan makhluk hidup yang sangat banyak ini tentunya harus kita pelajari. Bagaimana cara mempelajarinya? Ya, dengan dikelompok-kelompokkan atau diklasifikasikan. Apa dasar pengelompokannya? Berdasarkan persamaan ciri, seperti yang tadi sudah dicontohkan pada gambar di atas. Pengelompokan sederhana. Tumbuhan berdasarkan habitatnya dikelompokkan menjadi tumbuhan hidrofit yang hidup di air, contohnya terate. Tumbuhan higrofit, dia hidup di tempat yang lembab, contohnya lumut. Tumbuhan epifit, tumbuhan yang menempel pada pohon, contohnya anggrek atau paku sarang burung. Contohnya xerofit, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering, contohnya kaktus. Tropofit, tumbuhan yang hidup di dua musim, contohnya pohon jati. Halofit, tumbuhan yang hidup di payau, contohnya bakau. Tumbuhan berdasarkan manfaatnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, tumbuhan obat, contohnya jahe, sirih. Tumbuhan pangan, contohnya padi, jagung, kentang. Tumbuhan sandang, contohnya kapas. Tumbuhan berdasarkan ukuran, dikelompokkan menjadi kelompok herba, contohnya rumput gajah, rumput manila. Perdu atau semak, contohnya teh. Pohon, contohnya cemara dan kelapa. Hewan berdasar jenis makanannya. Herbivora, pemakan tumbuhan. Karnivora, pemakan daging. Omnivora, pemakan daging dan tumbuhan. Coba kalian kelompokkan hewan-hewan berikut ini. Platypus, ayam, sapi, ikan mas, ikan hiu, ular, buaya, kuda nil, singa, burung merpati, laba-laba, udang, semut, hamster, rusa, dan capung. Bisa anak-anak mengelompokkan? Berdasarkan apakah kalian mengelompokkan hewan-hewan tersebut? Apa sih sebenarnya klasifikasi? Cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Contohnya berdasarkan morfologi, anatomi, fungsi, habitat, anggota gerak, jumlah sel, cara perkembangbiakan. Apa itu tujuan dari klasifikasi? Memudahkan mengenal, mempelajari, dan membandingkan makhluk hidup.
Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Yang ketiga, mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis lain. Yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang kelima, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Kita lihat sejarah dari klasifikasi. Pertama, dasar klasifikasi pengamatan morfologi. Tumbuhan, herba, semak, hewan berdarah, hewan tidak berdarah, berdarah merah dan berdarah tidak merah tentunya di sini. Carolus Linnaeus itu adalah bapak klasifikasi. Berdasarkan morfologi dan anatomi, itu yang menjadi dasar dari klasifikasi yang dilakukan Carolus Linnaeus. Kemudian Carolus Linnaeus itu memperkenalkan tentang sistem binomial nomenklatur. Tingkatan takson yang dikenalkan oleh Carolus Linnaeus itu adalah spesies, genus, familia, ordo, kelas, divisio atau filum, dan kingdom. Kemudian makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi animalia dan plantarum. Animalia itu hewan, plantarum itu tumbuhan. Semakin rendah tingkatan takson, semakin banyak persamaan ciri. Carolus Linnaeus itu memperkenalkan binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur itu penamaan makhluk hidup terdiri atas dua kata dengan menggunakan bahasa Latin. Huruf pertama, kata pertama ditulis dengan huruf kapital. Kata berikutnya kecil semua. Bila ditulis tangan, digaris bawahi. Bila dicetak dengan ditulis miring atau jenisnya tulisan italik. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan jenis atau spesies. Coba perhatikan contoh berikut ini. Oryza sativa itu adalah padi. Oryza sativa itu terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Kata pertama, kamu perhatikan ini menggunakan huruf kapital. Kata kedua kecil semua. Ini karena dicetak, maka dicetak miring. Nah, ini contoh yang ditulis tangan. Hibiscus rosasinensis. Hibiscus adalah genus, rosasinensis adalah spesies. H di sini kata pertama menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Kata kedua kecil semuanya. Nah, penamaan seperti ini bersifat universal. Jadi, bahasa ilmiahnya dimanapun kalian berada, pasti kalau padi itu bahasa ilmiahnya adalah Oryza sativa. Sehingga orang itu akan langsung mengetahui kalau Oryza sativa itu ciri-cirinya adalah pada tumbuhan padi. Karena kalau kita menggunakan bahasa lokal itu akan berbeda-beda. Contohnya, kalau di Jawa itu padi pari. Kalau bahasa Indonesia padi. Mungkin kalau orang Jawa bilangnya pantun. Tetapi ketika dengan bahasa ilmiah, maka dimanapun kita berada, padi itu tentunya adalah Oryza sativa. Contoh klasifikasi.
Klasifikasi burung merpati, kingdomnya adalah Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya Aves, ordonya Columbiformis, familinya Columbidae, genusnya Columba, spesiesnya Columba livia. Bagus ya nama burung merpati itu, Columba livia. Jadi semua orang akan tahu dimanapun negaranya, kalau merpati itu bahasa latinnya Columba livia. Klasifikasi durian, kingdomnya Plantarum, divisinya Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyl, ordo Malvales, famili Bombaceae, genus Durio, spesies Durio zybeticus. Nah, tulisan seperti ini biasanya kamu bisa dapatkan ketika kamu berkunjung ke misalnya kebun binatang atau mungkin kebun raya. Nah, ini adalah klasifikasi dari hewan, contoh hewan, dan ini adalah tumbuhan. Kesimpulannya, semakin rendah tingkat takson, semakin banyak persamaan cirinya. Semakin rendah tingkat takson, semakin sedikit anggotanya. Demikian anak-anak yang bisa Bu Guru sampaikan. Kalian bisa belajar dengan mempelajari buku paket atau sumber belajar yang lain. Bu Guru akhiri, kita ketemu lagi pada materi klasifikasi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.